Salam jumpa, salam Indonesia. Kembali lagi bersama kami di Syndicate Talk bersama Ari dan Via. Jumpa lagi. Topik Jumpa apa, lagi. Via? Lagi rame nih, Mas. Kita undang nih hari-hari ini karena yang menarik kayaknya nih. Ini lagi rame banget kan baru-baru ini, Mas. Baru Barusan tadi pagi. ya? Tadi pagi, iya. Tadi pagi tuh ada deklarasi nih. Golkar dan PAN mendukung Pak Prabowo. Akhirnya deklarasi mendukung Prabowo ya. Iya. Di gedung penyusunan proklamasi ya. Iya. Iya. Simboliknya juga masuk tuh. Iya juga ya. Iya. Iya. Museum penyusunan naskah proklamasi. Iya. Menteng. Nah, ini sebenarnya menarik sih, Mas. Kan di episode sebelumnya kita ngomongin tentang kira-kira Golkar bakal berlabuh kemana. Ya, betul. Ternyata jawabannya sekarang nih. Ya. Golkar waktu kita berkemungkinan Golkar ke Prabowo jika begini-begini, Golkar ke Ganjar PDIP jika begini-begini. Ya. Nah, sekarang terjawab sudah ternyata, Mas, ya, ke Pak Prabowo gitu. Tapi yang sekarang lebih lebih apa ya? Bukan mengagetkan tetapi agak surprising adalah ini Golkar bareng PAN. Bareng PAN, iya. Awalnya kan saya membuat skenario ini Golkar dan PAN sebagai representasi KIB kan. Sebelumnya P3 sudah Koalisi ke Indonesia Bersatu, Ganjar. ya. P3 sudah ke PDIP, tinggal posisi PAN dan Golkar nih. Karena KIB akan kemana? Saya pikir kalau kita harus satukan Golkar ke Prabowo, PAN-nya akan ke Ganjar. Atau kalau PAN-nya ke Prabowo, Golkar-nya ke Mas Ganjar. Yang terjadi yang ketiga ini, jadi Golkar dan PAN sekarang udah eksplisit ya, secara resmi, secara resmi deklarasi ke mendukung Pak Prabowo. Ini menarik kita lihat ya, bukan surprising tetapi memang dari proses politik, komunikasi politik dari tiga partai PAN, Golkar dan PKB memang berjalan cukup intensif ya. Walaupun juga waktu itu dengan PDIP juga berjalan intensif, tapi tentunya akhirnya pilihan Golkar dan PAN ke Pak Prabowo itu menarik untuk kita cermati mengapa begitu dan bagaimana arah ke depan. Betul. Nah, tapi aku penasaran juga nih, Mas, sebelum kita ngomong ke arah ke depan gitu. Ini nasibnya KIB itu gimana sih? Ya, KIB kan itu, tadinya Golkar, PAN, PPP kan? Ya, Golkar, PAN, P3 dan Golkar adalah inisiator untuk KIB. Dibentuk memang untuk mengusung narasi utama adalah melanjutkan legasi Pak Jokowi. Yang kedua karena koalisi Indonesia Bersatu tentu koalisi yang memang punya komitmen soal kesatuan bangsa menghadapi pemilu, menjauhkan dari politik pembelahan di 2024. Sebenarnya itu kan komitmen dari KIB. Ketika KIB sekarang memang dalam posisi Golkar dan PAN sudah mendukung Prabowo, KIB berarti bubar. Itu yang belum dinyatakan oleh Golkar dan PAN setelah mereka mendukung Pak Prabowo. Tetapi dalam arti ini kan KIB dalam bangunan koalisi dari tiga partai politik, itu Golkar, PAN, P3 dengan posisi sekarang sudah definitif Golkar dan PAN mendukung Pak Prabowo, tentu KIB bubar sehingga posisinya P3 ada di poros Ganjar bersama PDIP, Perindo dan Hanura. Lalu Golkar dan PAN bergabung ke koalisi Prabowo bersama Gerindra. Kemudian PKB, kemudian ada PBB ya. Berarti dari pihak Pak Ganjar ini didukung oleh 4 partai ya tadi. 4 partai di parlemen dan ada sudah 1 partai di non parlemen ya. Partai Bulan Bintang dari Pak Yusril. Lalu Pak Prabowo berarti didukung oleh 5. Iya, Pak Prabowo ini. Oh iya. Gimana sih? Iya, oke. Ya, Pak Prabowo 4 partai parlemen, Gerindra, Pak Golkar, PAN. Iya, Golkar, PKB bersama PBB. Iya. Sementara Mas Ganjar PDIP bersama P3. Itu koalisi yang di partai di pemerintahan yang dari parlemen ditambah Perindo dan Hanura. Itu partai non parlemen. Oke. Tapi menariknya ya ini kan pasti KIB sudah selesai dan memang sudah berada di 2 poros, Ganjar dan P3 ada di Ganjar dan Golkar, PAN ada di Pak Prabowo. Yang menariknya adalah sebenarnya Golkar dan PAN memang dari awal memang kita udah baca memang tidak akan ke Anies Baswedan, pasti akan ke Ganjar Pranowo atau ke Prabowo Subianto. Hari ini kan memastikan bahwa mereka ke Pak Prabowo. Menariknya adalah pertanyaannya
karena ini KIB koalisi yang dulu awal-awal dilihat sebagai katakanlah diinisiasi atau direncanakan atau ada bagian dari Pak Jokowi di sini ya, atau Al-KIB ini, Golkar, PAN, P3. Nah sekarang ketika Golkar dan PAN ada di gabung ke Prabowo ini, bagaimana? Karena klaim sepihak kan, beberapa petinggi Gerindra mengatakan bahwa Golkar dan PAN melakukan ini atas restu, sudah memberitahu, sudah restu dari Pak Jokowi katanya. Tapi kan klaim. Tapi ada sebagian juga mengatakan bagi Golkar dan PAN mengatakan tidak, ini tidak ada kami memberikan keputusan ini secara mandiri, tidak kemudian minta restu atau minta arahan Pak Jokowi. Ini menarik. Ini menarik melihat di mana posisi Pak Jokowi, ketika Golkar dan PAN akhirnya mendukung Pak Prabowo. Apakah ada cawe-cawe Pak Jokowi atau tidak? Nah, saya melihat jika kan persoalannya Golkar PAN ini memang inisiatif mereka masing-masing partai ini secara mandiri. Oke, kita akhirnya dari pidatonya Pak Erlangga dan kemudian Pak Zulkifli, Pak Prabowo, dan kemudian Caimin itu mengatakan bahwa bagaimana mereka punya kesamaan soal memilih pemimpin yang tepat untuk Indonesia ke depan. Untuk Indonesia maju meneruskan Pak Jokowi menjadi negara dari negara berkembang menjadi negara maju dengan bonus demografi. Itu poin-poinnya. Lalu ada poin juga persatuan Indonesia dari Pak Prabowo. Makanya poin-poin yang selama ini memang kalau kita yang di-highlight oleh 4 ketum parpol tadi adalah poin-poin yang selama ini juga di-highlight oleh Pak Jokowi. Iya. Jadi apakah Pak Jokowi cawe-cawe di sini atau tidak tahu menau? Pertanyaan itu. Tapi ada klaimnya itu ya. Ya ada klaim, tapi juga ada sanggahan juga. Saya bilang kalau menurut saya kalau Pak Jokowi cawe-cawe ikut-ikut mengkondisikan atau membuat cipta kondisi atas kondisi sehingga Golkar dan PAN itu akhirnya deklarasi secara definitif mendukung Pak Prabowo. Saya melihat arahnya kalau benar ya, kalau klaim itu bisa kita anggap benar bahwa memang Pak Jokowi cawe-cawe dalam cipta kondisi mengkondisikan Golkar dan PAN bergabung ke Pak Prabowo. Itu ada desain besar dulu soal koalisi besar. Jadi ada karena sekarang makin terbuka opsi soal koalisi besar. Bagaimana menduetkan Pak Prabowo dan Ganjar. Tapi pada soal itu kan dulu kan mudah di atas kertas, tapi dalam konteks pelaksanaannya susah karena memang ini elektabilitas Prabowo dan Ganjar kan cukup pendek. Nah sekarang kan syarat dari elektabilitas mereka kan makin melebar nih. Ya memang posisinya dalam beberapa survei memang Pak Prabowo leading ya. Dan memang gapnya semakin besar. Ini satu kondisinya secara elektabilitas begitu. Lalu PAN sama Golkar menjalin komunikasi baik dengan Pak Prabowo dengan Gerindra dan juga dengan PDIP gitu ya. Lalu posisinya adalah ketika dimungkinkan koalisi besar menduetkan Prabowo Ganjar menjadi mungkin ketika elektabilitas semakin besar. Waktu itu kan saya pernah ngomong di beberapa pertemuan, beberapa acara begitu sama koalisi besar menduetkan Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo itu mungkin jika gap elektabilitas dari Prabowo dan Ganjar atau Ganjar Prabowo ini semakin melebar. Itu tuh syarat utama ya Mas? Ya bukan syarat utama, berarti ketika mereka bersaing ketat itu kan sama-sama merasa punya peluang yang sama untuk menjadi capres. Ya pada saat itu kan prediksi saya gapnya tinggal ketika terjadi gap elektabilitas makin melebar, udah mencapai 2 digit katakanlah, itu ruang kemungkinannya semakin besar untuk membangun koalisi besar, menduetkan Ganjar dan Prabowo atau Prabowo Ganjar, tergantung siapa yang leading secara elektabilitas. Memang per hari ini memang posisinya adalah Pak Prabowo, walaupun bergerak dinamis. Saya pikir peluang ini juga yang dilihat kemudian oleh Golkar dan Gerindra dan PAN. Makanya masuk. Jadi memang karena kondisi sekarang kan ketika PAN dan Golkar dan PAN sudah bergabung ke Pak Prabowo, opsi ya kalau orang alat elektabilitas sudah melebar nih. Ya. Menurut hasil survei ya, walaupun politik bergerak dinamis. Yang kedua adalah sekarang Golkar dan PAN sudah bergabung ke Prabowo.
Makanya tinggal selangkah lagi sebenarnya kalau ini beberapa dalam sebulan ke depan, karena mulai masukin September ya, Oktober udah pendaftaran capres, cawapres, konsisten pelebaran gap elektabilitas ini ya, berarti Mas Ganjar cenderung stagnan dan kemudian Pak Prabowo terus naik gitu ya. Golkar dan PAN sudah bergabung, maka tentu salat elektabilitas makin melebar. Salat koalisi juga Golkar sudah PAN sudah bergabung, sehingga tinggal bagaimana membuka komunikasi antara poros Prabowo dan porosnya Ganjar untuk kemungkinan membuka koalisi besar mengusung Prabowo Ganjar di 2024. Jadi memang saya melihat fenomena masuknya deklarasi dari Golkar dan PAN itu membuka peluang untuk koalisi besar menduetkan Prabowo dan Ganjar, dan memang itu sebenarnya intensional, memang bagian dari harapan Pak Jokowi menduetkan soal koalisi besar. Waktu itu kan pertama kali soal koalisi besar ini statementnya diutarakan oleh Mas Erlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar, pada saat berkunjung ke Nasdem kalau tidak salah. Ada gagasan soal koalisi besar. Tapi kan koalisi besar ini tentu koalisi besar dari partai pendukung pemerintah untuk meneruskan Pak Jokowi. Tentu koalisi besar ini bangunannya adalah Prabowo dan Ganjar. Tapi kan saat elektabilitas mereka saling bersaing ketat, itu kan masing-masing punya ego ya untuk mempertahankan capres masing-masing tetap maju. Makin ke sini memang saya melihat arah koalisi besar itu mungkin, apalagi kalau tadi kan kita melihat if memang klaim, jika dan hanya jika memang ada klaim bahwa ini Pak Jokowi cawe-cawe di sini, mendorong kalau klaimnya ada klaim itu benar. Kan klaim itu kan tidak bisa dicek, itu kan tinggal tanya Pak Jokowi sendiri kan. Silakan nanti mau tanya Pak Jokowi Sinantuan atau benar nggak kan kondisinya seperti itu. Jadi memang jika klaim itu benar, makanya sebenarnya Pak Jokowi ingin mengarahkan ke koalisi besar. Itu kalau skenarionya duet kan? Ya duet. Nah itu kalau tapi yang kondisi kedua memang Pak Jokowi tidak tahu menau. Jadi ini memang dinamika koalisi, dinamika konfigurasi capres-cawapres ini bergerak secara natural, tergantung lobby-lobby politik, komunikasi politik yang dibangun antar partai itu. Nah, jadi kalau memang Pak Jokowi memang tidak cawe-cawe, relatif diam saja begitu ya, tidak melakukan apa-apa, bahkan mungkin Pak Jokowi ikut kaget juga loh, akhirnya lu kesana misalnya. Kan bisa aja deh kan, dua kemungkinan. Pak Jokowi diam saja atau tidur, atau Pak Jokowi ikut cawe-cawe kan gitu. Kan bisa secara nggak langsung gitu kan, bisa langsung Pak Jokowi atau juga orang-orang presiden kan, bisa saja. Makanya kalau Pak Jokowi cawe-cawe dengan masuknya Golkar dan PAN ini, tentu arahnya adalah koalisi besar menduetkan Prabowo dan Ganjar. Tapi jika Pak Jokowi diam saja, tidur, tidak cawe-cawe, tidak tahu menau, tapi adalah klaim semua pihak melakukan karena itu semuanya pembantu presiden ini kan, menteri semua kan, Pak Prabowo, Pak Erlangga, Pak Zulkifli, menteri Pak Jokowi semua. Kalau dibilang klaim Pak Jokowi, boleh juga kan, padahal kami orang timnya Pak Jokowi. Tapi bisa jadi Pak Jokowi juga nggak tahu. Tapi itu klaim saja. Kalau Pak Jokowi memang tidak tahu menau dan memang tidur saja dalam hal ini, ya memang head to headnya adalah head to head Ganjar melawan Pak Prabowo. Kalau head to head gitu, peluang yang paling berpotensi unggul tuh Mas? Ya, siapa Mas? Yang jelas pemilu legislatif dan pemilu presiden itu tentu berbeda ya. Kalau kita lihat koalisinya Pak Jokowi di 2014 dan 2019 itu justru di 2014 misalnya itu justru Pak Jokowi itu didukung koalisi yang tidak besar. Di 2014 ketika Jokowi JK. Nah itu kan aku belum pemilu tuh, ya, belum ya. Jadi saat itu kan partai-partai pendukung bahkan Golkar, PAN, kemudian PKS, Demokrat tuh mendukung Prabowo. Kalau yang mendukung Pak Jokowi saat itu kan hanya PDIP, kemudian Nasdem, ada Hanura gitu ya, bahkan hanya Nasdem. Dan Nasdem kan partai baru saat itu kan. Oh iya. Untuk peserta pemilu 2014. Jadi justru koalisi besar itu, koalisi partai-partai yang terbilang besar itu tidak jaminan
bukan jaminan ya, tidak kemudian linear dengan pemenangan capres, tapi bahwa koalisi besar itu modal awal untuk memenangkan pemilihan presiden, ya. Tapi dalam prakteknya, kita kasusnya Pak Jokowi 2014 misalnya, justru dengan koalisi yang partai-partai yang relatif kecil dibandingkan partai-partai pendukung Pak Prabowo saat itu, Prabowo Hatta itu koalisinya lebih besar jumlah partai-partai koalisinya daripada partai-partai koalisi yang mendukung Pak Jokowi. JK di 2014 justru Pak Jokowi menang. Jadi di beberapa banyak pilkada juga misalnya koalisi yang besar belum tentu kemudian bisa memenangkan kontestasi pemilihan. Berarti selain itu hanya modal awal ya, bahwa memang jaringan politik mesin partai bisa bergerak. Tetapi kita lihat bagaimana kekuatan figur sebenarnya di sini. Oh, figur. Ya, jadi selain koalisi juga bagaimana kekuatan figur. Di sini antara Pak Prabowo dan Mas Ganjar itu bisa dinarasikan ke publik, kekuatan figur capres dan cawapres. Yang ketiga adalah modal koalisi, kemudian koalisi partai-partai, kekuatan figur, dan tiga bagaimana membangun narasi ke publik, ke rakyat. Membaca apa sebenarnya yang paling dibutuhkan rakyat dan bagaimana antara tadi figur dan kemudian bisa membangun narasi yang memang bisa memikat masyarakat pemilih. Saat itu posisi Pak Jokowi adalah antitesanya Pak SBY. Karena banyak kecewa dengan Pak SBY pemerintahannya, kemudian figur Pak Jokowi sebenarnya itu sebagai antitesa posisinya Pak SBY, sehingga bagaimana membangun narasi dalam sisi penampilan, ya Pak SBY yang gagah, yang kemudian Pak Jokowi yang agak begitu, yang maksudnya kurus begitu ya, ya kan nggak menjual gitu kan, tapi kan bisa menang. Kekuatan narasi Jokowi, figur Jokowi yang awalnya tidak menjual, tapi narasi yang dibangun itu kuat sekali sehingga rakyat kemudian memilih Pak Jokowi di 2014. Dan 2019 itu kan tinggal melanjutkan saja. Bahkan beberapa koalisi yang kemudian ada Pak Prabowo bergabung ke Jokowi Maruf saat itu kan. Nah, jadi saya pikir siapa yang akan memenangkan pertarungan di 2024 ya. Oke, koalisi memang sekarang partai-partai besar ada di katakanlah di posisi di mendukung Prabowo, tapi koalisi partai bukan satu-satunya. Bahwa koalisi partai bisa menggerakkan mesin partai, ya. Tapi kan berbeda antara pemilu legislatif, karena partai-partai juga ingin memenangkan bagaimana pemilu legislatif untuk partainya. Kekuatan figur yang utama kalau bicara pilpres, dan juga bagaimana kemampuan untuk membangun narasi antara figur, branding figur, dan kemudian narasi yang nggak deliver ke publik. Jadi saya pikir pertarungan tetap akan menarik antara Prabowo dan Ganjar, terkait dengan bahwa koalisi Prabowo sekarang jauh lebih besar dari partai-partai. Tapi bagaimana bisa menjual figur Ganjar, menjual figur Prabowo, membuat narasi bagaimana Prabowo dan kemudian bagaimana Ganjar, itu akan menentukan. Faktor berikutnya adalah sebenarnya posisi Pak Jokowi. Keempat tuh ya. Ya, faktor keempat adalah posisi Pak Jokowi. Pak Jokowi ini sampai kapan akan mengayun? Kalau posisi sekarang kan karena posisi mengayun Pak SBY ini memang dalam banyak hal membuat katakanlah quote and quote ada kekecewaan dan sakit hati dari para pendukung Pak Jokowi dulu yang berjuang memenangkan Pak Jokowi, dan sekarang kemudian menjadi relawan pendukung dan kemudian memperjuangkan supaya Mas Ganjar bisa tim pemenangan Mas Ganjar. Jadi memang melihatkan seperti mereka kecewa. Jadi posisi dua kaki Pak Jokowi, mengayunnya Pak Jokowi ini lebih menguntungkan Prabowo. Hari ini buktinya ketika Golkar dan PAN kemudian bergabung, itu sepintas kok langkah politik Pak Jokowi yang mengayun yang dua kaki secara gestur politik itu lebih mengarah gesturnya lebih ke Pak Prabowo, sehingga Golkar dan PAN, dan ada klaim seperti itu kan, arahan dari Pak Jokowi walaupun itu klaim, tapi buat pendukung dan pejuangnya Pak Jokowi yang sekarang mereka dari heartnya pendukungnya Mas Ganjar, mereka kecewa dan sakit hati kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi ini kan dulu ibaratnya begini ya, teman lama ibaratnya kan, posisi Mas Ganjar kan dulu
PDIP, Mas Ganjar gitu kan, semua pendukung itu kan die hardnya Pak Jokowi dulu berjuang. Sementara sekarang Pak Prabowo itu ya kita konstelasi bicara dulu ya. Dulu kan ini kan kompetitor, lawan politik yang kemudian diakomodasi ya. Kekecewaan ini kan maksudnya sepertinya kenapa Pak Jokowi gesturnya lebih memberikan ruang kepada yang dulu lawan politiknya daripada teman perjuangan kan gitu kan. Ibaratnya kan para relawan mendukung partai, relawan segala macam yang mendukung Pak Jokowi kan sekarang terbelah. Ya, yang sudah ikut Pak Prabowo ya mungkin happy dengan ini. Ya, tapi para relawan setia yang kemudian inline bahwa dulu ikut Pak Jokowi sekarang ke Ganjar kan kecewa dengan sikap Pak Jokowi ini, sehingga bagaimana posisi Pak Jokowi ke depan ini tentu akan juga ikut menentukan. Mas Gibran juga menentuin gak sih Mas? Nah, posisi Pak Jokowi ini juga bagaimana memainkan kartunya Gibran dan bagaimana permainan dari kartunya Mas Gibran dan bagaimana juga permainan dari kartunya Mas Kaisang. Nah itu. Nah ini kan juga menarik dinamika politik ke depan. Bagaimana faktor Jokowi itu bisa memberikan efek penguatan ke salah satu atau melemahkan yang lain. Baik itu ke Pak Prabowo, baik itu juga ke Ganjar. Mas Ganjar. Jadi memang Pak Jokowi kan sekarang punya approval rating yang bagus nih, tingkat kepuasan publik yang bagus. Apakah misalnya akan bertahan sampai dengan akhir tahun approval rating atau tingkat kepuasan publik kepada Pak Jokowi? Tantangan ke depannya kan tidak mudah. Ini kan sekarang kemarau panjang, El Nino, persoalan pangan misalnya kan, persoalan pangan kalau tidak bisa dikelola dengan baik, lalu persoalan inflasi ekonomi di banyak kebutuhan pokok misalnya, kalau tidak dikelola dengan baik, kalau terjadi penurunan tingkat kepuasan publik, approval rating Pak Jokowi menjelang akhir tahun, apalagi ketika Januari, jadi puncaknya adalah bagaimana posisi Pak Jokowi, tingkat kepuasan publik, approval rating Pak Jokowi di nanti Desember Januari, itu akan menentukan. Kalau selama ini adalah misalnya Pak Prabowo, Mas Ganjar bersandar pada kepuasan Pak Jokowi, sementara Pak Jokowinya mengayun gitu ya. Pada intinya sebenarnya ketika nanti Desember ya, penentunya Desember Januari, karena pemilunya itu kan di Februari. Jadi November, Desember, akhir tahun itu 2023 dan awal 2024. Jadi Desember dan Januari ya, Desember 2023, Januari 2024, bagaimana posisi politik Pak Jokowi, approval rating, kepuasan publik. Kalau turun, nah tentu akan kontraproduktif terhadap posisi Mas Ganjar dan Pak Prabowo. Tentu tinggal nanti bagaimana pengaruhnya. Pengaruhnya akan lebih besar negatifnya ya. Karena kan kalau turun kan memberi pengaruh negatif kan untuk narasi lanjutan Jokowi. Nah, tentu akan nanti menguntungkan narasi perubahan. Ya kan? Ketika nanti efek negatifnya itu akan mana imbasnya kepada Pak Prabowo atau ke Pak Jokowi, tergantung bagaimana arah politik ke depan ya. Ini yang menarik untuk kita lihat. Faktor Pak Jokowi itu apakah linear bisa bagus ke depan sampai dengan akhir tahun dan awal tahun menjelang pemilu di November Desember, dan kalau memang nanti turun tentu secara narasi ya tentu menjadi peluang untuk koalisi perubahan dan persatuan. Ya, menjadi peluang tentu bagaimana ini dimainkan oleh posisi Anies Baswedan bersama Nasdem, Demokrat dan PKS. Jadi memang Pak Jokowi menjadi faktor sekarang kita lihat itu, tapi memang tergantung posisi politik pemerintah ya dalam hal ini tingkat kepuasan publik. Oke, siap. Ini menarik juga sih Mas, tentang posisi tadi ya, maksudnya tadi kita udah ngelihat gimana kalau seandainya Pak Prabowo ini, koalisi Pak Prabowo ini gabung dengan koalisinya Mas Ganjar, itu satu. Itu skenario satu. Lalu yang kedua kalau head to head, koalisi besar. Kalau head to head. Yang kedua adalah head to head. Tadi itu ada Ganjar, berbagai Prabowo. faktor. Oke, berarti nanti sekarang tuh kita tinggal nunggu aja nggak sih? Ya tidak. Maksudnya gini, kita nggak bisa menunggu dalam arti politik tentu dengan proses deklarasi atau bergabungnya Golkar dan PAN ini tentu akselerasi konfigurasi politik akan semakin cepat. Bagaimana penentuan cawapres, kan tentu dari posisi Golkar dan PAN bergabung tentu
ada bicara power sharing yang kita pernah bicara power sharing, itu kan. Ada bicara power sharing termasuk bagaimana posisi apa namanya wapres, cawapres dari koalisinya Pak Prabowo. Tentu mereka sudah menyepakati nama, apakah Caimin atau bukan Caimin, pertanyaan itu, ya kan? Nah, kalau Caimin boleh jadi, kalau tadi kan agak ini bahasanya Zulkifli Hasan kan Caimin sumringah sekali. Pas tadi tuh ya. Iya, Bapak Ketua Umum PAN kan Bang Zulhas kan udah bicara berapa kali tuh, hanya bukannya sekali. Wah, kayaknya Gus Muhaimin cerah sekali hari ini ya. Sekali bisa jadi memang itu kesepakatannya adalah Caimin ya, bisa jadi. Karena kan dulu kesepakatannya adalah koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ini adalah poin list number one-nya untuk cawapres adalah Caimin. Tapi kita tetap kondisi sekarang apakah Caimin atau bukan Caimin. Tinggal dua itu saja opsinya. Bisa jadi kan maksudnya Golkar dan PAN itu membawa peluang. PAN membawa Erick Thohir, ya kan? Golkar kita pernah bahas itu bicara membawa Gibran. Dan Ridwan Kamil. Dalam kalau posisinya sekarang sudah di Pak Prabowo, itu peluangnya adalah peluang posisi yang ditawarkan adalah Gibran. Ya kan? Karena Ridwan Kamil kan Golkar. Ridwan Kamil punya posisi elektoral yang kuat di Jawa Barat. Sebenarnya Pak Prabowo sudah tidak punya efek bonus elektoral buat Pak Prabowo. Makanya posisi sekarang adalah membaca koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ini, Gerindra, PKB, Golkar dan PAN, itu ada 3 posisi cawapres. Caimin, kemudian Gibran atau Erick Thohir. Erick Thohir kan PAN kan mengusung Erick Thohir. Erick Thohir. PAN kan mau membawa Erick Thohir, tinggal mana nih yang akan dibaca? Atau nama keempat, bukan Caimin, bukan Gibran, bukan Erick Thohir, tapi menjadi kesepakatan dari 4 partai ini. Pasti sudah ada kisi-kisi ke arah sana, kita tunggu. Nah, lalu sekarang bagaimana respon dari porosnya Ganjar dari PDIP, P3 dan Hanura dan Perindo. Tentu posisinya sekarang P3 sudah punya nama Sandiaga Uno. Tinggal lalu ada tokoh NU lain, yang memang disiapkan kiai, entah itu kiai atau nanti tokoh muslimah NU kan, yang mau udah disiapkan. Tinggal nanti bagaimana posisinya, karena posisi ini menarik ketika PKB tetap berada di posisi Pak Prabowo. Ibaratnya kan secara struktural partai segala macam kan PKB basisnya NU, tapi kan bicara NU kan bicara bagaimana itu lagi ada problemnya hari juga ini kan, karena Mbak Yeni kan beberapa kali kan jangan sampai cawapresnya Caimin Prabowo. Nanti dia mau narik dukungan. Menarik dukungan karena memang posisi Caimin kan tetap buat teman-teman Gus Durian, Mbak Yeni dan kawan-kawan adalah ini kan pengkhianatnya Gus Dur. Iya, bilangnya gitu. Iya kan? Jadi menarik untuk bahwa nanti sebenarnya peluang sekarang bagaimana poros pas 19 Ganjar ini bisa mengoptimalkan dukungan dari kelompok teman NU, terutama dari garis Gus Durian. Untuk bisa dioptimalkan. Itu bagaimana kan kontestasi untuk pemilih NU kan antara nanti NU melihat bagaimana garis partai dari PKB dan kemudian bagaimana garis PBNU baik itu secara struktural NU ya sebagai organisasi PBNU dan juga NU secara kultural. Nah, NU secara kultural ini kan sebenarnya paling kuat sekarang dorongannya dari basis untuk Gus Durian. Mbak Yeni kawan ini kan tentu poros Ganjar PDIP bersama P3 dan Perindo dan Hanura akan melihat posisi NU ini. Nah, NU di antara PKB dan kemudian PBNU dan Gus Durian akan dilihat. Pasti akan arahnya ke sana untuk cawapres. Nah, tinggal porosnya Mas Anies nih bersama Nasdem, Demokrat dan PKS. Apakah akan juga memperebutkan NU berebutkan tokoh-tokohnya dan atau nanti akan menguat ke AHY. Karena kan desakannya sekarang kan dari Demokrat dan juga PKS kan sudah mendesak, ayo Anies cepat-cepat mengumumkan cawapresnya. Nanti kita bisa bahas pada episode selanjutnya soal bagaimana posisi Mas Anies. Baru mau ngadain ini. Jadi memang itu menariknya. Jadi memang menarik melihat konfigurasi baru
Golkar dan PAN ini, sehingga tadi saya membuka peluang memang koalisi besar. Skenario 1, skenario 2 adalah head to head. Prabowo dan Ganjar. Nah, posisinya tadi kan banyak hal, dan ini memang di sini adalah tentu komunikasi politik dari partai-partai itu, dan di sini kan posisi yang ada di posisi meta, posisi yang diantara semua ini adalah posisi Pak Jokowi kan. Iya, Pak bagaimana Jokowi. Pak Jokowi berada dalam proses konfigurasi ini, ya itu yang sebenarnya menarik untuk kita cermati seperti apa. Oke. Pingin membahas ini juga sih Mas, tentang nasibnya Pak Anies. Kan tadi kita ngomongin itu nanti di episode berikutnya. Ini kita melihat bagaimana Pak Prabowo dulu, karena sudah Golkar dan PAN sudah bergabung. Jadi saya pikir itu menarik. Jadi memang posisinya sekarang adalah, walaupun tadi ya kita bicara koalisi bukan satu-satunya variabel kemenangan, ada kekuatan figur membangun narasi dan juga posisi kingmakernya Pak Jokowi ini akan kemana. Seperti apa, karena memang Pak Jokowi juga tinggal lihat bagaimana posisi kepuasan kepada pemerintah, bagi konfigurasi politik ke depan ini tentu tantangannya juga tidak mudah untuk pemerintahan Pak Jokowi ini akan soft landing atau hard landing di akhir masa jabatan, dan paling menentukan nanti di akhir tahun ini mulai November ya, Desember 2023 dan Januari 2024. Karena pemilu 2024 kan di bulan Februari. Tapi yang mengembirakan dari saya adalah soal pesan persatuan ya. Nah, iya dari koalisi Pak Prabowo tadi pesan persatuan, pesan dari poros Mas Ganjar juga pesan soal pesan persatuan, dan kuda dari Mas Anies juga pesan persatuan ada. Nah, ini bagaimana nih konkretisasinya, pelaksanaannya. Jadi bahwa bangsa ini butuh persatuan dari semua anak bangsa, semua elemen, semua golongan kepentingan politik yang ada untuk bersama-sama membangun bangsa ini ke depan. Karena memang peluang soal Indonesia emas, soal Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju, itu tidak akan dua kali, dan kita peluang itu datang bersamaan bonus demografi daripada anak-anak muda yang potensial, orang-orang muda yang potensial. Jadi memang momen politik, opportunity demografi, dan kesempatan Indonesia masuk menjadi negara maju tidak datang dua kali. Nah, ini tentu menjadi kesadaran kita bersama. Bagaimana gamenya dimainkan sehingga proses kontestasi pemilu ini tetap berlangsung damai dan tetap mengutamakan persatuan bangsa dan negara di atas semua kepentingan dan golongan. Itu sih pesan kita. Pokoknya jangan sampai bikin kita pecah belah karena beda pandangan. Saya pikir cukup ya. Terima kasih banyak. Nanti kita di episode selanjutnya bakal ngomongin yang tadi tuh, yang ke pending Mas, tentang posisi bagaimana Mas Anies Baswedan. Oke, itu aja. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa. Salam Indonesia.